bahwa apa yang menjadi cita-cita pendiri pesantren ini sudah mulai banyak yang terrealisasi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu mungkin terjadi. Karena itu peristiwa hari ini dan tahun-tahun yang lalu harus menjadi pelajaran bagi kita ke depan. Anakku yang kelas 1 kirain harus belajar dari kakakku yang sudah kelas 2, 3, 4, 5 dan 6. Anak-anakku yang sudah kelas 6 harus belajar dari alumni Darul Qalam yang sudah melanglang ke negara-negara lain. Anak-anakku yang belum merasa sukses, yang belum mendapatkan kesuksesan dalam pelajaran di pondok pesantren, harus punya keyakinan bahwa idza sadaqal azm wadah sabil man sara ala darbi wasala man jadda wajad. Oleh karena itu, la tuakhir amalan ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu yaum. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, sulit untuk menatap masa depan kalau kita tidak pernah belajar dari masa lalu. Karena itu jadikanlah masa ini untuk menatap masa depan kalian. Jadikanlah masa lalumu sebagai pelajaran untuk menatap masa depan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, ini adik gua, namanya Ridho Dwi Akbar. Baru lulus dari apa namanya, pesantren ya? Iya. Pesantren apa nih? Dar El Kolam Dar El Kolam. Di mana tuh? Gintung Balaraja Tangerang. Oh gitu, Balaraja Tangerang. Oke. Kali ini gua bakal interview nih, atau tanya-tanya tentang pertama kali masuk pesantren. Oke guys, kita langsung aja pertanyaannya. Oh iya, pertama kenalan dulu dong, kenalan. Nama saya Ridho Dwi Akbar, baru lulusan tahun ini, lulusan Corona. Lulusan Corona, belum wisuda ya? Belum wisuda. Nanti wisudanya bulan Juni ya, Bulan Juni. doain aja biar bisa wisuda. Amin. Angkatan berapa nih di situ? Kalau di sana angkatan ke 45. 45. 45. Oke nih guys, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertama masuk tuh disuruh orang tua, niat apa gimana nih? Padahal kan name-nya tuh bagus nih dulu ya kan, dari seluruh siswa siswa SD itu peringkat ketiga nih. Masuk Empat. Oh keempat. Oh iya, sorry lupa. Udah lama banget nih. Jadi peringkat keempat itu kan masuk ke sekolah mana aja bisa nih. SD mana aja bisa lah di kabupaten. SMP mana aja ya, benar, SMP mana aja bisa. Kenapa milih pesantren? Karena menurut saya sendiri sih pesantren itu tempat yang cocok banget ya buat seumuran kita. Oh, Buat kenapa tuh? Buat memperbaiki akhlak juga, jangan kelep. Soalnya menurut pandangan saya juga, di pas waktu saya SD itu memandang hal yang seperti hal-hal yang di luar itu agak sedikit kacau gitu. Oh kacau, mantap. Akhlak itu udah minim gitu, Dengarkan itu kalian. akhlak udah minim dan kriminalitas itu udah merajalela itu di Oh situ. gitu ya, itu. Ini karena dari orang tua apa sendiri nih? Sebenarnya sendiri, alhamdulillah sendiri. Alhamdulillah sendiri. Jadi lancar lah ya, Lancar. dari SD dari SMP kelas 1 sampai lulus lancar lah. Lancar. Nggak ada pengen pulang ya. Oke nih, suasananya nih pertama kali masuk itu kan kita nggak kenal nih dari mana-mana nih, ada dari Jakarta, Jabodetabek, luar Pulau Jawa juga ada tuh. Gimana tuh? Itu tuh hal yang paling seneng banget di situ sebenarnya di situ. Oh terus Soalnya nih dari seluruh santri baru 98% itu nggak kenal semua. Kan kalau misalkan kita dari SD gitu ke SMP gitu kan, Pasti yang kenal lah ya. ada satu SD, ada satu perumahan, satu komplek gitu. Ini kalau ini sumpah nggak kenal banget. Samping lemari nggak kenal, samping ranjang nggak kenal. Nih orang sono, ada orang Jakarta, ada orang Bekasi, ada orang Riau juga, orang Palembang juga, orang Aceh juga ada. Banyak juga berarti ya. Ya Aceh sampai Merauke juga ada gitu.
Oke. Ada Nah, terus gimana tuh perkenalannya gimana nih? Perkenalan gimana? Perkenalan maksudnya masuk kan pertama perkenalan kamar kan pasti ada ketua kamar ya kan tuh gimana tuh Oh, iya. perkenalannya nih? Di situ Gua nggak kenal lu nih, gimana caranya nih? Oh, jadi udah pulang semua kan orang tua, malamnya itu kamar dikumpulin sama ketua kamar. Oke. Dikumpulin sama ketua kamar, udah ngumpul semua, ketua kamarnya perkenalan dulu, nama ketua kamarnya angkatan 41, nama angkatannya silver. Nama angkatannya. Nama angkatannya, kalau saya kan 45, nama angkatannya. Maaf guys. Oke. Aduh. Gimana tadi? Perkenalan. Kenalan kan sama ketua kamarnya Akmal Iftikor, masih inget banget itu. Akmal, buat Akmal, thank you ya. Jadi sampai lulus. Oke, terus. Jadi pertama perkenalan ketua kamar, kedua perkenalan dari masing-masing Orang nih. orang-orang, Dari mana aja disebutin gitu. nama, kelas berapa, sama asal daerah dari mana? asal daerah dari mana. Oke. Nah itu pertama kali kaget kan, mungkin daerah-daerah segini aja gitu Tangerang Hmm. gitu. Kaget banget pas dah ada orang diri pakai logo Sumatera, mendok orang Riau gitu, kaget kan, ketawa-ketawa aja di situ. Emang kadang kalau misalnya nih gini nih, jadi kayak kita tuh kita orang Jawa nih, ngedenger logat orang lain kayaknya ngerasa aneh, kadang lucu, tapi itu ciri khas bangsa Indonesia sih. Iya sih benar. Di situ kerasa banget ya Bhinneka Tunggal Ikanya, saling Iya. membantunya di situ Iya. ada, gotong royongnya di situ ada. Gitu. Apalagi kan kalau orang jauh lagi nggak betah gitu ya kan. Tapi di situ dibantu banget di situ. Oh, jadi saling membantu lah ya antar antar murid, antar teman-teman lah ya. Iya. Soalnya kasihan juga kan orang jauh, orang tuanya juga susah kan. Masa ya seminggu sekali ke sono kan nggak mungkin. Iya, bolak-balik. waktu, Ya itu. terus uang juga, Iya. transport kan makan biaya ya kan. Pokoknya pertemanan situ kerasa banget ya, solidaritasnya juga di situ. Kelatih di situ. Bagus dah. Terus gimana nih rasanya punya teman baru dari berbagai daerah? Pengalaman apa yang didapat? Pengalamannya jujur tadi solidaritasnya gitu. Solidaritas, oke. Sifat dan wataknya kita juga bisa Jadi kenal. bisa saling tahu lah ya. Pernah gitu kan ada orang mana gitu, orang Riau juga kalau nggak salah, bukan orang Bengkulu. Orang Bengkulu itu, dia ngomongnya biasa tuh kayak marah-marah. Oh. Itu kayak ngomong ngajak berantem nih orang ada. Tapi emang asal daerah ngomongnya kayak gitu. Iya tuh, tapi lucu banget, tapi nge-friend juga sih sebenarnya. Nih ada lagi nih pertanyaan, hal apa yang paling menyenangkan nih waktu kelas 1? Hal yang paling menyenangkan itu sebenarnya Apa? sebenarnya banyak sih ya. Menyenangkan itu bisa masuk organisasi juga banyak di situ. Suka milih lah, pertama milih, terus punya teman banyak juga, temennya luas, pertemanannya juga luas. Nah terus nih pertama kali masuk nih pasti kan ada dukanya nih, apa tiba-tiba nggak betah, pengen pulang. Soalnya kan dulu nih lu seminggu sekali dijenguk ya kan, kalau misalnya 2 minggu kan masih agak riskan lah, takutnya kenapa-napa ya kan. Tuh dukanya ada nggak tuh kira-kira? Pertama kali masuk sih alhamdulillah kan, kalau dulu di SD udah biasa camping juga, tapi alhamdulillah gitu udah biasa gitu, nggak terlalu sedih-sedih banget. Dan juga pilihan sendiri walaupun ada gitu. Ketika orang tua pulang dari rumah itu senang-senang aja, tapi kalau udah pulang itu udah sedih, itu bukan main di situ kan. Sedih, apalagi kalau saya juga ngeliat teman saya ada yang sampai banyak lah, ada yang manja juga kan, ada yang sampai orang tuanya sampai malam nggak boleh pulang, ada yang sampai besok nggak boleh pulang kan. Belum kan orang tuanya ntar kalau misalkan pulang malam kan dapat kenapa-napa di jalan, terus juga belum besok ntar kerjanya gimana ya kan, itu kasian banget sebenarnya. Oh iya, dulu juga pernah nih, kalau masih ingat pertama kali masuk itu ada tuh yang dia nggak mau gimana ya, nggak mau ditinggal orang tuh, nggak mau sekolah pesantren di situ lah. Masih kan kalau kira-kira tuh yang guling-gulingan di depan asrama tuh, dia guling-gulingan. Oh ya nggak, tapi lupa namanya sebenarnya. Oh udah lupa ya, udah dulu sih ya. Udah banget. Nah pertanyaan selanjutnya nih, apa namanya? 2,000 years later. Apa tuh? Kesannya gitu ya. Iya pesannya.
ketika perpulangan kan semester ya, perpulangan per semester. Semester 1 habis ujian pulang, semester 2 pulang. Kadang juga bisa pas waktu Ramadan minggu ke 3 itu pulang biasanya. Misalnya hari ke-20 pulang. Perpulangan lah. Kira-kira berapa lama sih tuh waktu pulang tuh? Pulangnya Dikasih izin biasanya? Ya 2 minggu. 2 minggu lah ya. Setiap semester sama Dan kayak itu SD. kesannya mau perpulangan tuh kesannya kayak mau mendapatkan sesuatu yang wah banget ya. Oke. Kayaknya nih sampai bikin tanggalan sendiri ya kan. Mau kemana gitu nih. Bukan tanggal sendiri. Set coret. Pokoknya udah apa? Detik-detik seminggu gitu. Greget kayak kerasa seminggu tuh kayak setahun gitu kan. Gitu. Udah, Ditungguin banget soalnya. udah pengen main lah ya. Iya, istilahnya. udah pengen ketemu rumah gitu, kangen gitu. Iya pastinya lah. Namanya masih. Oh iya nih. Dan satu lagi, Apa tuh? yang paling kita seneng banget ya ke perpulangan. Ini kedatangannya. Kedatangannya kenapa tuh? Datang lagi ke pesantren. Nah, terus Itu gimana? sedih banget itu. Sedihnya kenapa tuh? Sedih banget tuh kayaknya kalau pengen mandi tuh kan mau siap-siap gitu kan, mau mandi, mau beres-beres baju. Itu berat tangan berat. Kaki lemes banget gitu kan, lemes gitu udah nggak ada gairah hidup di situ. Yang mau ketemu yang serem gitu, ketemu apa bencana banget di situ. Sedih banget di situ. Tapi kalau dijalanin mah enggak lah ya. Kalau dijalanin udah tahu, udah kita ngejalanin, pasti udah bisa ngikutin, pasti nyaman lah. Masih nyaman, sebenarnya nyaman. Ada ilmu juga pesantren, ya kan kita bisa mandiri. Iya sih. Bisa kita hidup itu menjadi lebih apa ya, lebih berpengalaman lah untuk mengurus diri sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini misalnya nih waktu kelas 1 pernah nggak sih ada rasa pengen berhenti gitu? Waktu kelas 1 pernah sih, tapi nggak terlalu banget gitu. Lagian juga kalau pengen berhenti nih tanggung banget gitu, udah pendaftaran juga udah mahal, ya. udah beli lemari, udah beli kasur juga, udah beli buku juga, terus cuma dipakai setahun doang, tuh sayang banget. Iya juga sih ya. Sayang banget. Jadi selama masa kelas 1 nih masanya adaptasi lah ya, adaptasi gimana caranya kita bisa berbaur di pesantren lah ya. Gimana caranya tuh kita namanya kelas 1 tuh masih masa-masanya pengen di rumah, nonton TV, pengen main main HP, apalagi gadget. Sedangkan kalau pesantren tuh nggak boleh pakai gadget bro. Gadget, HP nggak boleh. Nggak boleh, apalagi TV ya, dengarkan itu. Nah, terus waktu kelas 1 gue juga pernah nih, inget banget. Kayak misalnya nih kehilangan nih. Sampai gue aja pernah, ibaratnya ke masjid, pakai sendal umat manusia seluruh dunia ya kan, sendal swallow, make ya kan, ditaruh di alas sendal tuh, sholat. Nah selesai sholat udah hilang, aneh emang. Nah coba ada nggak nih pengalaman buat lo nih dulu pas selama masa kelas 1 lah, pasti Masa banyak kelas nih. 1 tuh ganti sendal itu udah nggak kehitung, kadang juga nggak kehitung. Sehari ganti ya. Kadang beli Ganti punya teman, ya kan, pakai punya teman. terus hilang gitu kan. Hilang. Mending punya sendal sendiri juga gitu. Iya. Itu kita juga minjem juga gara-gara hilang, terus ngilangin lagi gitu. Solusinya paling aman nyeker. Solusinya aman nyeker, nggak bakal hilang, Itu nggak sumpah bakal nggak bakal hilang. Paling kapalan doang kan. Gimana? Kehilangan Kehilangan barang. itu sering ya, sedih juga kan kadang. Nah, Apalagi pertama kali hilang gitu. Gimana Mungkin tuh? sedih ngeliat sendal, ya ampun mana nih. Terus Tapi ya alhamdulillahnya kan di situ udah mulai hilang, diajarin maka kelasnya dan namanya beli tas sendal gitu. oh beli tas sendal. Beli tas sendal, jadi tasnya apa, sendalnya kita masukin tas, baru kita bawa ke masjid. Dan kalau Oke. kita sholat ditaruh di depan kita atau di samping kita, di belakang kita. Untuk pengamanan lah ya. Antisipasi kehilangan. Iya. Itu kan dari sendal nih guys. Kalian belum tahu dari segi celana nih, celana dalam, celana panjang, pendek, baju segala macam, apa aja deh tuh. Apa aja, mau dari ujung atas kepala sampai ujung kaki itu udah pernah hilang semua. Alhamdulillah. Itu nggak tahu kenapa ya, soalnya misalkan Kayak tradisi ya hilang itu ya kayak misalkan skip. Ah? 2,000 years later. Oke guys, lanjut lagi nih, sendal hilang.
sampai baju-baju hilang semua gimana nih? Sendal hilang tuh kan kita pakai sendal yang biasa ya, swalau gitu. Oke. Sendal itu sendal disebutkan tuh sendal sejuta umat ya. Sudah umat. Sejuta umat. Jadi kadang bawa sendal nih di locker ya kan, taruh locker sendal, Locker. samping swallow hijau kan, jadi bingung gitu ya kan. Asal Pulang ambil sholat, lah ya. ya tadinya punya saya mana ya, udah ya ambil aja ya kan. Nggak tahu, yang penting sendal sama aja swallow gitu, ambil gitu. Terus itu Kalau celana, baju ada pernah nggak hilang? baju celana biasanya hilang tuh pas satu gara-gara teledor. Ledor ya. Ya teledor kebiasaan di rumah, pas habis pakai taruhnya asal. Iya. Bisa dipakai sama yang lain apa gimana tuh? Bisa Hilang pakai. kemana? Hilang kemana tuh? Pernah nggak ketahuan hilang kemana? Itu hilang nggak tahu kok kemana itu. Teman-teman ada yang pakai kan dinamain, jadi baju-baju yang dipakai itu dinamain, dibordir, jadi nggak bakal ketukar sebenarnya. Nah, cuman pertanyaannya nih, hilangnya kemana nih kira-kira? Nah, hilangnya itu nggak tahu kemana sih sebenarnya ya. Hilangnya nggak tahu kemana, kadang Agak goib ya sebenarnya. goib. Ya tapi kadang asal kata lain orang sendiri, kadang nyempil gitu juga, kadang pernah inget di keranjang orang. Mungkin ya kalau saya pikir sendiri, kalau pengalaman saya ya, kalau ada mau ngerapin kamar, biasa piket kamar. Ada yang per hari, ada yang per waktu, ada yang waktunya pagi, mikirnya ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Jadi kalau di saya itu kamar saya judul piketnya pagi, siang, sore, malam, di tiap hari piket gitu. Tiap hari Jadi nggak per hari sehari piket full, nggak capek itu. Jadi piketnya pagi, siang, sore, malam. Di waktu pagi sebelum sekolah piketnya dulu. Kalau waktu itu kan piketnya malam. Jadi ngerapihin ya kan, ngerapihin. Ada barang yang ambil lantungan, suruh rapihin, taruh bawah bantal, suruh rapihin. Kadang kalau megang tuh bau ya langsung aja masukin ember-ember tau siapa gitu. Yang penting rapih kamar, salah dia sendiri kan, ledor gitu. Jadi ya sebenarnya nggak semua kehilangan itu mengatasnamakan pencurian sebenarnya. Ledor lah ya. Ledor gitu. Oh iya nih, kan selama di kamar nih. Sekarang pertanyaannya kalau misalnya kan pergi ke masjid nih, ada tanda nggak sih? Misalnya, waktu zuhur nih selain azan kan pasti ada yang chat bell atau disamperin setiap kamar atau gimana? Biasanya azan pertama, yang kedua gerakan dari ketua kamar masing-masing. ketua kamar. Jadi ketua kamar ngasih tahu lah ya. Ya, mengayomi buat masjid semuanya. Jadi ketua kamar terakhir berangkatnya. Setiap mau keluar kamar, nggak ada di kamar, kamar dikunci. Biar nggak ada yang balik lagi. Pulang lagi. Nggak ada yang pulang lagi. Dikunci. Jadi semuanya ke masjid. Oke. Nah, pertanyaan ini kan kelas 1 nih. Yang paling susah itu sebenarnya pas bangun subuh gimana tuh? Itu bangun subuh kaget ya pertama ya. Malas juga sebenarnya. Ya kan pasti ngantuk ya, bangun gitu, subuh. tidur gitu. Nah, itu hal-hal yang lucu di situ sebenarnya. Gimana tuh? Jadi dibangunin, digebrakin, kadang ranjang sampai digoyangin kan. Pengen marah juga nggak enak kan, kakak kelas gitu kan. Terus gimana tuh? Nah, jadi Ya, udah pasrah pasrah aja lah ya. pasrah udah kan. Junior lah ya. Pasang sarung juga asal gitu kan. Sambil Ya, ngantuk. asal. Kancing juga nggak dikancingin semua, peci juga masih miring, berangkat masjid tidur lagi kadang. Kadang ya, kadang wudhu, salat tahajud apa gitu. Dan kadang pengalaman juga, pengalaman dan semuanya paling banyak yang mengalamin gitu. Iya. Dan waktu jalan itu nggak kerasa jalan. Oh gitu kayak Jadi jalan tuh melayang gitu. Jalan sambil tidur lah ya. Sambil tidur gitu, kadang sampai goyang-goyang, karang mabok gitu. Oke. Kadang juga pernah ke temen ada tiang listrik gitu. Tabrak. Ya ditabrak. Toh lucu gitu. Jadi orang yang di belakangnya tadi ngantuk juga. Jadi nggak ngantuk. Jadi melek semua, jadi ketawa semua. Jadi ketika orang jatuh itu ketawain. Paling nikmatnya. Harus ditolongin ya. Oke. Iya. Nah, terus masa sekolah gimana nih? Selama kelas 1 lah, masa sekolahnya gimana nih? Singkatnya. Singkatnya pertama masuk gitu. Pertama masuk ditinggal, ya ada sedih ada enggak. Enggak, maksudnya di sekolah kelas nih, ke kelas. Masuk kelas belajar. Masuk kelas. Kalau masuk kelas biasanya pergantian pelajaran, jadi nggak kayak sekolah gitu full di gedung sekolah. Kalau ini kan gedungnya nyampur pesantren ini kan. Jadi pergantian pelajaran berganti-ganti. Jadi kita masuk jam pertama, jam kedua. Udah jam pertama, jam kedua nanti istirahat. Oke. Istirahat set pertama. Nanti masuk lagi ke 3 dan ke 4.
pelajaran ketiga dan keempat. Jadi istirahat kedua paling 10 menit gitu ya, buat sholat duha, buat ngambil buku lagi. Jadi kita nggak bawa tas, nonton buku. Oh gitu. Jadi Kalau juga bawa tas kecil gitu boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah ini kan berarti istirahatnya kan jam pertama jam kedua nih. Jam pertama kan masuk jam 7 ya kan? Iya. Sampai jam berapa, jam 10? Jadi masuk jam pertama itu jam 7 kurang 15 menit paling. Oke. Jadi pagi banget gitu masuk sekolah. Terus Dan biasanya istirahatnya itu jam 8 kurang. makan kurang. Istirahat pertama paling panjang karena bisa sampai 20 menit gitu. Oh. Itu buat makan. Ataupun paginya itu telat belum makan lah ya. belum makan lagi buat makan, buat pelajaran segala macam. Jajan juga bisa, ada kantinnya juga. Oh, ada kantinnya. Gitu. Kadang juga jajannya bareng-bareng tuh. Oh, bareng-bareng. Patungan gitu, goceng jajan bareng. Ngumpulin lah ya, makan Iya, bareng-bareng. itu solidaritas lah ya. Ya, makan bareng-bareng lebih nikmat daripada makan sendirian. Tapi selama sekolah nggak pernah ada masalah ya. Kan misalnya nih ada yang bandel, hukuman selama misalnya ada yang melanggar nih, hukumannya apa di sini selama kelas 1? Hukumannya ya tergantung jenis pelanggarannya. Kalau biasanya kalau kelas 1 melanggar gitu masih diingetin lah ya. diingetin, dimaklumin gitu kan. Baik kalau berantem kan ada, biasanya juga ada, waktu pesantren juga ada. Gitu. Oke guys, buat kalian nih yang mau adenya ataupun yang mau masuk pesantren, sebenarnya pesantren itu ngebina kita sih dari awal. Jadi untuk menjadi lebih mandiri, lebih baik juga, sama membuat kita tuh menjadi lebih gimana ya, berpikiran lebih jauh ke depan daripada orang ya, bukan ngejelekin orang yang sekolah biasa ya, tapi karakter masing-masing. Ya ada positif negatifnya. Semoga yang sekolah biasa bisa mendapatkan hal yang positif, yang lebih baik juga. Jangan, apalagi zaman sekarang lebih takutnya tawuran atau di mana, yaitu akibatnya bisa mengecewakan orang lah istilahnya gitu. Nah kalau pesantren kan ya insya Allah aman lah ya, bisa dipantau sama ustadznya langsung, guru-gurunya langsung, terus dia juga bisa gimana ya, mengeksplor dirinya sendiri untuk berbaur, bergaul, ya kan. Ibaratnya kalau ketemu temen tuh lo lagi, tapi karena situ banyak ya ribuan, jadi mereka nggak bakalan jenuh sih pastinya, harusnya gitu sih. Cuman mungkin yang bikin mereka jenuh tuh karena gimana ya, pemikiran awal bahwa pesantren tuh nyeremin gitu. Wah ntar lu masuk Kayak penjara pagi, suci gitu. iya, Penjara pagi, suci. pulang sore, ya kan capek lah istilahnya. Padahal sih enggak sih ya, buktinya kalau kita jalaninnya ikhlas, terus niat juga pertama yang paling penting, insya Allah sih lu pasti bakalan bisa lah ngelakuin itu semua dari awal sampai lulus lah istilahnya. Oke nih, buat Rido, thank you udah bisa talk show, bisa share can and share. Mungkin kita bisa lanjut lagi tentang Masa masuk kelas 2 ya masa kelas 2 lah ya, Kelas 2. selama kelas 2 tuh gimana ya kan. Jadi ikutin terus buat kalian yang butuh pengalaman tentang pesantren. Nanti bakalan gua tunjukin pesantren adik gua kayak gimana, bakal gua kasih ya sedikit-sedikit cuplikan lah tentang pesantren yang ada di daerah adik gua terutama ya. Semoga bisa jadi referensi buat atau anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman semua yang punya adik-adik, ya bisa lah masuk sono.